kita mulai di nomor 1. Ada data percobaan sebagai berikut. Ada reaksi 2A tambah 2C. Terus ada 3 kali percobaan gitu ya. Kamu diminta untuk menentukan persamaan laju reaksinya. Nih, persamaan laju reaksinya. Apa yang beda dari soal yang kemarin? Perhatikan, yang diketahui di sini waktu. Kalau kemarin kan banyak kan laju gitu ya. Nah, ini waktu. Apakah ada perbedaan? Iya. Kita tahu bahwa di rumus sebelumnya V itu sama dengan berkurangnya atau bertambahnya konsentrasi si reaksi gitu ya, dibagi dengan satuan waktu gitu, laju kan, laju reaksi. Nah, berarti kan si laju itu akan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi gimana dong ngerjain soal ini? Sama. Oke. Kita cari orde siapa dulu? Anggaplah kita cari ordenya si A dulu. Kalau cari orde A, apa yang dilakukan? Cari orde A, berarti lihat B yang sama. Lihat konsentrasi B yang sama. Mana yang sama? Ini ya. Di percobaan ke-1 dan percobaan kedua. Nah, biasanya kalian kalau nulis pakai V, pakai rumus yang biasa gimana? Cara mengerjakan ini. Berarti kan V2 per V1 gitu ya. Sama dengan K gitu kan. Dikali konsentrasi A, data kedua pangkat M, kali konsentrasinya si B, data kedua pangkat N, per K, kali konsentrasi A, dari data pertama pangkat M, B pangkat N gitu kan. Lalu K-nya kita coret, masukkan dulu datanya boleh, atau kita lihat dulu V yang tadi. Karena laju itu berbanding terbalik dengan waktu, maka V2 ini saya tulisnya gini, dan yang diketahui ini waktu, maka kita tulisnya 1 per T2. Jadi si V-nya diganti jadi 1 per T2 gitu ya, dibagi 1 per T1 gitu. Baru kita tulis lagi di sini. Berarti A2 nya siapa? A2 yang ini ya. Data A2 mana nih? Kita masukin dulu angkanya dia. A2 berarti ini 2 kali 10 pangkat minus 2 pangkat M dikali 0,3, 3 kali 10 pangkat min 1 ya, 3 kali 10 pangkat min 1 pangkat N dibagi ini data pertama dari konsentrasi A berapa nih? 1 kali 10 pangkat minus 2 pangkat M dikali 0,3 itu 3 kali 10 pangkat min 1 pangkat N. Ini saya coret. Nah, kalau dalam matematika kalau misalnya kita punya misalnya 1 per 2 dibagi 1 per 3 ini sama dengan 1 per 2 dikali 3 per 1 kan ya. Ini kita coret, maka jadi 3 per 2. Berarti ini juga sama. Nanti 1 per T2 sama dengan dibagi 1 per T1 tuh sama dengan 1 per T2 dikali T1 per 1 gitu ya. Berarti ini nanti dibalik nulisnya. Jadi T1 per T2 sama dengan ini ditulis. Ini kita coret, berarti 2 pangkat M gitu ya. T1 nya berapa? Nih 16 detik, berarti 16 dibagi 8 sama dengan 2 pangkat M. 16 bagi 8 berapa? 2, berarti 2 pangkat M. Berarti pangkat berapa yang hasilnya 2? Berarti M-nya sama dengan 1. Sampai sini paham ya? Lanjut, berarti dengan cara yang sama. Ini saya hapus dulu yang sebelah sini. Dengan cara yang sama, kalau untuk nyari untuk nyari orde B, kita lihat siapa yang sama. Ada di data keberapa? Oke. Untuk cari orde B, kita cari orde B. Lihat konsentrasi A yang sama kan? Yang sama yang mana? Di percobaan ke-1 dan percobaan ketiga gitu ya. Berarti kan nulisnya biasanya gimana? V3 per V1 gitu kan ya. Sama dengan apa? Sama dengan K kali konsentrasinya si A, data ketiga pangkat M kali konsentrasi A, B. Saya hapus biar rapihan. B pangkat N gitu kan, K kali konsentrasi A 1 B juga data ke 1 pangkat N. Nah, V3 ini karena yang diketahuinya waktu, maka yang kita tulis berarti T1 per T3 gitu ya. Dari mana? Sama kayak tadi, V3 sama dengan 1 per T3 dibagi 1 per T1, maka jadi seperti ini. Lanjut, kita mulainya berarti dari sini aja ya. Langsung dari rumus ini kita mulai. T1 berapa? 16, T3 nya itu 4. Sama dengan K-nya dicoret. Terus tadi siapa yang sama? Orde konsentrasi A yang sama. Berarti dari sini A-nya saya coret aja langsung. Ini A dicoret, ini juga dicoret. Masukkan B-nya.
order B cari A yang sama. Oke, B-nya berarti B yang dari data ketiga ini ya, 0,6. Berarti 0,6 dibagi berapa? B datang 1, 0,3 pangkat N. Oke, 16 bagi 4 berapa? 4 sama dengan 0,6 dibagi 0,3, 2 pangkat N. Maka N sama dengan 2. Jadi persamaan lajunya gimana? Maka V sama dengan K kali konsentrasi A. Ini kan pangkat M-nya, berarti M-nya 1, nggak usah ditulis. Dikali konsentrasinya B, pangkat N, N-nya berapa? 2, pangkat 2. Inilah laju reaksi. Ingat ya, highlight dari soal ini adalah bahwa jika diketahuinya waktu, maka dibuat persamaannya adalah V1 per T dulu gitu ya. Oke, lanjut next soal kedua. Ada data percobaan berikut. Yang ditanyakan apa? Berapa harga X-nya? Ada dua cara untuk mengerjakan soal ini. Cara yang pertama adalah kita bisa pakai perbandingan. Cara yang kedua adalah kita pakai konstanta. Jadi kita cari dulu harga konstantanya. Oke, langsung aja. Gimana cara ngerjain soal ini? Oke, lanjut. Ada 4 percobaan. A-nya segini, B segini, yang diketahui laju ya, bukan reaksi, berarti biasa aja rumusnya. Nilai X-nya gimana cara mencarinya? Berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah cari ordernya dulu. Ya, cari harga ordernya dulu. Kita cari order A deh. Berarti lihat B yang sama kan ya. Yang mana yang sama? Kamu boleh pakai ini. Ya, data ke-1 dan data kedua. Berarti karena dia laju, berarti biasa aja kayak V2 per V1 sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B dari data kedua pangkat N per K kali konsentrasi A pangkat M kali B pangkat N. K-nya kita coret, B yang sama gitu ya. Karena kita mencari order A, berarti cari B yang sama, berarti dari awal B-nya kita coret aja. Berarti yang sisa tinggal V2. V2-nya ini 5, berarti 5 per 1 sama dengan, nah A-nya ini 0,5 per 0,1 pangkat M, gitu ya. Oke, berarti ini 5, ini juga 5 pangkat M berapa? Maka ordernya 1. Kalau yang ini, yang satunya si order B, gimana caranya? Kalau order B, berarti lihat konsentrasi A yang sama kan, ada di data keberapa? Data ke-2 dan 3. Oke, kita lanjut. Berarti V3 per V2 gitu ya. Sama dengan K kali konsentrasi A, data ketiga pangkat M, B data ketiga pangkat N. Dibagi K kali B, data kedua pangkat N. Ini M. Oke. V3-nya berapa? Mau masukin angkanya langsung boleh. 80 per 5 sama dengan K-nya dicoret. Lihat A yang sama, A-nya juga coret. Langsung masukin B. Konsentrasi B berapa? 0,4 per berapa? 0,4 per 0,1 pangkat N gitu ya. Nah, 80 bagi 15 sama dengan 16. Ini 4 pangkat N. Maka N sama dengan 2. Oke, kita udah dapat nih lajunya. Berarti kan V sama dengan K kali konsentrasi A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 2 gitu kan ya. Nah, cara pertama nih yang mau saya tulis. Saya ganti. Cara pertama yang ditanyain adalah berapa harga X ini kan ya. Berapa nih harga si X ini? Oke, berarti ini cara 1. Untuk mendapatkan X, langkah pertama adalah setelah kita dapat ini, kita cari harga K dulu. Misalnya saya masukkan, untuk mencari harga K, saya masukkan dari percobaan pertama. Dari percobaan pertama saya masukkan, saya tulis dulu rumusnya, persamaan lajunya V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B pangkat 2 gitu ya. V-nya berapa? Nih kita pakai yang data pertama, V-nya berarti 1, K-nya ditulis K, A-nya itu 0,1, terus B-nya itu 0,1 juga 0,1 pangkat 2 gitu ya. Saya sukanya nulis pakai pangkat, saya tulis ulang 10 pangkat min 1, ini juga 10 pangkat min 1,
pangkat 2. Jadi 1 sama dengan K, ini kan berarti 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1 mana nih? Oke, 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat minus 2. Min 1 min 2 berarti min 3 ya. 1 sama dengan K kali 10 pangkat minus 3. Maka K sama dengan, berarti 1 dibagi 10 pangkat minus 3. Berapa? Naik kan? Jadi 10 pangkat 3 atau sama dengan 1000. Oke, ini baru harga K. Sekarang tanya gimana caranya habis itu supaya dapat harga X? Gimana caranya supaya dapat harga X? Berarti caranya adalah kita masukin ke percobaan keempat. Kan kita udah dapet nih K-nya 1000. Berarti setelah kita cari K, terus masukin ke percobaan 1, kita masukin ke percobaan 4. Apa yang dimasukin? Ya udah, tulis dulu persamaannya. V sama dengan K kali X berarti ya, dikali konsentrasi B pangkat 2. Nah, V-nya berapa? Nih, 32 sama dengan, kita udah dapat harga K segini, 10 pangkat 3 dikali X, B-nya berapa? 0,4 itu 4 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2 gitu ya. 32 sama dengan 1000, ini 10 pangkat 3 dikali X, 4 pangkat 2 berapa? 16 dikali 10 pangkat min 1 kali 2, 10 pangkat minus 2. Ini berapa nih? 32 sama 16 dicoret, ini jadi tinggal 2. Berarti 2 sama dengan 10. 3 dikurangi min 2 berapa? 1 ya. Jadi 10 pangkat 1 kali X. Maka X sama dengan 2 dibagi 10 gitu ya. Berapa nih? 0,2. Oh, berarti konsentrasinya X-nya adalah 0,2. Sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Misalnya Bu Erika punya cara lain. Ada cara lain. Kamu boleh pilih mana yang lebih mudah buat kamu. Ini another way saya tulisnya. Pakai warna hijau deh. Cara lain. Oke, cara lainnya gimana? Kita langsung masukin persamaan keempat. Misalnya saya bandingkan nih, setelah kita dapat semua orde, dapat ini dan dapat ini, saya langsung bandingkan misalnya V4 dibanding V1. Kenapa pilih itu? Karena 1 gampang ya. Laju reaksinya 1, konsentrasinya juga cuma 0,1. Jadi saya bandingkan itu, K-nya saya tulis ini berarti X ya. Kan yang 4 ini percobaan keempat, X pangkat 1, di sininya 4 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2. Terus dibagi K kali V1-nya itu 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat min 1 pangkat 2 gitu kan. V4-nya berapa? 32, V1-nya 1, K-nya saya coret gitu. Jadi nanti X dikali 16 kali 10 pangkat minus 2 gitu ya. Ingat ini dikuadratin, jadi 4-nya jadi 16. Dibagi ini 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat minus 2. Min 1 min 2, 10 pangkat minus 3 gitu kan. Terus gimana? Oh, ini bisa dicoret nih. Ini sama ini, sisanya 10 pangkat min 1. Nanti ini naik 32 sama 16, ini jadinya 2. Berarti yang sisa siapa? 2 sama dengan X per 10 pangkat min 1 gitu kan. Maka X adalah 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,2. Oke, berarti kamu boleh pilih mana yang lebih mudah buat kamu. Dari orde langsung pakai perbandingan ini, pilih yang ada X-nya, si percobaan keempat, lalu dibandingkan dengan percobaan yang paling mudah angkanya, atau kamu boleh cari K-nya dulu, terserah kamu, yang penting bisa ngerjainnya. Oke, lanjut. Contoh soal yang ketiga, ini yang paling banyak ditanyain dari kemarin waktu kita latihan soal. Soalnya begini, saya ganti dulu, pakai hitam deh. Lanjut. Diketahui ada reaksi nitrogen oksida dengan gas hidrogen menghasilkan nitrogen dan air gitu. Ini data percobaannya diketahui, ini pakai laju ya dia. Ditanyakan adalah persamaan laju dan total orde. Gimana cara mengerjakan soal ini? Apa highlightnya dari soal ini? Lihat konsentrasi NO-nya nggak ada yang sama ya. Mana nih? Nih konsentrasi NO-nya nggak ada yang sama. Wah, gimana nih cara ngerjainnya?
Oke, langkah pertama berarti cari dulu yang ada, cari dulu yang mudah. Kita bisa cari ordenya si NO. Kenapa bisa cari ordenya NO? Karena kalau untuk mencari orde NO kita lihat konsentrasi H2 yang sama. Di percobaan keberapa? Ada di percobaan ke 1 ke 2. Bolehlah kita pakai itu. Nih ya. Nih, sama. Oke. Kita mau pakai itu boleh. Berarti gimana cara ngerjainnya? V2 dibanding V1 gitu ya. Berarti K kita biasa aja langsung karena dia pakainya laju. Hati-hati. Kalau nanti pas ulangan Bu Erika pakainya waktu, berarti kamu harus buat jadi 1/P dulu ya. K sama dengan berarti konsentrasinya NO pangkat M kali konsentrasinya H2 pangkat M. Ingat datanya jangan sampai ketukar. Dikali K kali konsentrasi NO data ke 1 pangkat M kali H2 konsentrasi pangkat N gitu. Oke, V2 nya berapa? 4. Tulis berarti 4 kali 10 pangkat min 7 per 2 kali 10 pangkat min 7. K-nya dicoret. NO-nya berapa? Tulis NO-nya langsung. NO-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 5 per 1 kali 10 pangkat minus 5 pangkat M dikali 4 kali 10 pangkat minus 5 4 kali 10 pangkat minus 5 pangkat N. Mana yang dicoret? Ini ya, coret. Ini juga coret-coret. Ini boleh dicoret. Oke, 4 bagi 2 berapa? 2 sama dengan 2 bagi 1, 2 pangkat M. Maka berapa harga M-nya? 2 sama dengan 2 pangkat M. Berarti 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 2? M-nya sama dengan pasti 1 gitu ya. Lanjut. Terus gimana? Yang sebelah kita mau cari ordenya si H2 Bu, tapi NO-nya nggak ada yang sama. Gimana dong cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya masukin aja, karena kita sudah punya harga ordenya si NO, kita bisa mencari ordenya si H2. Oke, pakai warna yang berbeda. Oke, nih kita cari ordenya si H2 berarti ya. Cari orde H2 gimana caranya? Masukkan ke percobaan 2 sama 4 ya. Kenapa 2 sama 4? Karena 4 ini dia beda nih. Gitu ya. Karena kalau misalnya kita pakai 2 sama 2 nanti dia kecoret karena sama-sama 4 gitu. Jadi kita pilih yang dia beda 2 sama 4. Oke, kita masukin berarti V2 per V4 sama dengan K kali konsentrasinya NO dari data kedua pangkat M kali konsentrasinya H2 pangkat kedua N dibagi K kali konsentrasinya NO data keempat pangkat M kali H2 pangkat N. K-nya dicoret. V2 nya berapa? V2 nya 4 kali 10 pangkat minus 7. V4 nya 5 kali 10 pangkat minus 8. NO-nya itu yang data kedua berapa nih? 2 kali 10 pangkat minus 5. 2 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 5 pangkat M. M-nya kita udah dapet 1. Boleh kamu tulis, boleh enggak? Si H2-nya berapa? Berarti H2-nya itu data keempat ya. Data kedua, sorry. Oke, berarti 4 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 1 kali 10 pangkat minus 5 pangkat N gitu. Oke, berarti mana yang bisa kita coret? Ini bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret ya, 10 pangkat minus 5 nya. Nah ini sekarang ini kan 8, ini 7, berarti naik ya. 7 nya habis, sisanya jadi gini, sisanya 4 per 5 kali 10 pangkat min 1 gitu kan. Ini sama dengan 2 dibagi 4 berapa? 1 per 2, oke. Berarti ini 1 per 2 pangkat 1 ya. 1 per 2 pangkat 1 berapa? Tetap 1 per 2. Dikali 4, 4 dibagi 1, 4 pangkat N. Pangkat N. Oke, terus ini 10 pangkat min 1 saya naikin ke atas, berarti berubah jadi 4 kali 10 ya. 40 per 5 sama dengan 1 per 2 kali 4
pangkat N. Gimana? 40 bagi 5 berapa? 8. 8 sama dengan 1/2 kali 4 pangkat N. Ini 2-nya bisa ke sini, jadi dikali 16 sama dengan 4 pangkat N. Maka N-nya sama dengan 4 kali berapa yang pangkat 4 dipangkatkan berapa yang hasilnya 16? 2. Dapet deh. Jadi persamaan lajunya gimana? Total order dulu. Maka total ordernya adalah berarti M ditambah sama N sama dengan 1 ditambah 2 berapa? 3. Lalu persamaan lajunya V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 1 kali konsentrasi H2 pangkat 2. Selesai. Bisa? Oke, mudah-mudahan paham. Soal yang terakhir, yang paling ditunggu juga sejagat raya Indonesia. Gimana cara mengerjakan soal ini? Kanan kirinya nggak ada yang sama. Wow. Jadi harus pakai eksponen. Gimana nih langkah pertama mengerjakan soal seperti ini? Ini nggak susah. Perhatikan aja baik-baik, pelan-pelan. Jadi direaksikan gas hidrogen H2 dengan gas iodin menghasilkan hidrogen iodida. Laju reaksinya situ sudah ada. Yang diminta adalah persamaan reaksi dari data percobaan tersebut. Gimana caranya? Kita cari ordernya dulu. Kalau dimintain persamaan reaksi, tentu kita harus cari order gitu ya. Gimana caranya? Oke, saya mulai bandingkan misalnya V2 dengan V3 ya. Oke, V3 tuh banding V2 karena ini laju, alhamdulillah lebih mudah gitu ya. V3 per V2 sama dengan K kali konsentrasinya si H2 data ketiga pangkat M kali konsentrasi I2 data ketiga pangkat N dibagi K kali H2 pangkat M kali I2 pangkat N. Oke, V3 nya masukin berapa harganya itu? 2,5 kali 10 pangkat minus 4 ya, dibagi 8 kali 10 pangkat minus 5. K-nya kita coret, shoot. Oke, lanjut. H2 nya dari data ketiga berapa? 0,05. Saya tulisnya pakai pangkat ya, jadi 5 kali 10 pangkat minus 2. Good. Pangkat M dikali I2 nya berapa? I2 dari data ketiga nih, 5 kali 10 pangkat minus 2 juga pangkat N dibagi, nah dibagi berapa? Saya pakai data kedua tadi, berarti H2 dari data kedua 2 kali 10 pangkat ini ya, minus 2 pangkat M dikali ini 4 kali 10 pangkat minus 2 pangkat N. Gimana nih cara ngerjainnya? Lanjut. Ini kalau Bu Erika buat 2,5 2,4 ini ya, ini maksudnya 2,5 kali 10 pangkat minus 4 ini sama nggak kayak kalau Bu Erika tulis 25 kali 10 pangkat minus 5? Sama ya, karena 2,5 ini kan 25 kali 10 pangkat min 1, jadi min 1 min 4 sama dengan minus 5. Saya tulis 25 kali 10 pangkat minus 5 per 8 kali 10 pangkat minus 5. Bisa dicoret? Ini coret. Oke. Di sini mana bisa dicoret? Semua pangkatnya bisa ya. Ini sama ini, 10 pangkat minus 2 ini sama ini. Oke, saya tulis ulang. Berarti 5 pangkat M dikali 5 pangkat N dibagi 2 pangkat M dikali 4 pangkat N. Nah, ingat kalau dalam eksponen kalau dikali berarti pangkatnya jadi ditambah kan ya. Oke, saya tulis ulang. Ini 25 ini sama seperti 5 pangkat 2 enggak? Iya, berarti saya tulis 25-nya dalam bentuk 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 sama dengan 5M. Ingat kalau dikali berarti sama dengan ditambah. Tambah N, gitu enggak? Oke, dibagi ini 8. 8 itu 2 pangkat berapa? Kenapa Bu dijadikan kedua? Lihat nih, ini kan 2. Ini 4. Bisa nggak kita buat basisnya 2? Bisa ya. Jadi 8-nya kita buat jadi 2 pangkat 3 dibagi ini 2 pangkat N saya tulis dikali sama 4 pangkat N. 4 pangkat N ini kalau saya tulis 4-nya itu 2 pangkat 2 bisa? Oke, jadi gimana? 2 pangkat 2N. Paham ya? Oke, jadi sudah sama nih.
Apa sih gunanya kita samain? Supaya bisa kita hitung. Karena basisnya sudah sama, berarti karena dia sama-sama 5. Nah, saya ganti dulu. Karena dia sama-sama 5, ini juga sama-sama 5, berarti ini 2, pangkatnya juga jadi 2, akan sama dengan M ditambah N dong ya. Karena basisnya kan sama. Lanjut. Terus yang ini kan sama-sama 2, ini 2 juga, ini 2 juga, maka dia si 3 ini akan sama dengan M ditambah 2N. Nah, kalau udah kayak gini, cara ngerjainnya pakai apa? Pakai eliminasi, kayak matematika. Saya tulis ulang ya. Berarti saya punya M ditambah N sama dengan 2. Lalu ada M ditambah 2N sama dengan 3. Nah, ditambah atau dikurang? Lihat, kalau tandanya sama berarti yang sama yang mana? Yang kita coret dulu, berarti M ya. Karena M sama-sama positif nih, ini sama ini. Berarti saya kurang. Berarti M sama M, habis. N dikurang 2N. 1 dikurang 2 berapa? Min 1, berarti min N gitu kan. 2 dikurang 3, min 1. Berarti N sama dengan berapa? N sama dengan 1. Oh, kalau berarti N sama dengan 1, kita bisa pakai dari persamaan ini kita bisa hitung. Maka N-nya itu 1, 2, maka M sama dengan 2 dikurang 1, berapa? 1. Dapat deh. Berarti berapa nih? N-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 1. Ya, berarti persamaan lajunya gimana? Maka persamaan laju dari data percobaan ini adalah V sama dengan K kali konsentrasinya H2 pangkat 1 kali konsentrasinya I2 pangkat 1. Selesai. Bisa ya, ini materi terakhir. Belajar yang baik, mudah-mudahan tidak remedial. Thank you. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.